Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan 76 video yang membahas tentang masalah ilmu tasawuf dan 16 yang membahas ilmu fikih dan beberapa video, dah mungkin 15 video yang mengisahkan tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, bagi pian dan sabaratan yang ingin mengetahui seperti apa isi tasawuf kami dalam video kami, silakan tonton daripada bagian 1 sampai bagian 76. Dan untuk lebih mudahnya pian mencarikan channel kami, subscribe ada channel kami itu supaya pian selalu terhubung dengan channel kami, jadi kadang alih lagi mencari channel YouTube kami. Malam hari ini kita kembali membahas tentang masalah sejarah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang Madinah banyak masuk ke dalam Islam dan Islam sudah mulai berkembang di Madinah, dan keadaan kaum muslimin dan muslimat wal mukminin wal mukminat beserta Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah di Makkah itu semakin tertekan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Maka mulailah hijrah ke Madinah itu diawali oleh sahabat-sahabat Nabi. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu dengan sembunyi-sembunyi mulai hijrah ke Madinah. Karena sudah semakin lama semakin keji dan semakin banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap kaum muslimin, terhadap sahabat Nabi. Lalu mereka pergilah berhijrah menuju ke Madinah, karena di Madinah itu dianggap lebih aman dalam menjalankan agama. Hanya orang-orang yang lama yang kada memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk berhijrah ke Madinah, mereka tertinggal di Makkah. Setelah kepala-kepala orang kafir mengetahui kejadian tersebut, tahu dah pimpinan-pimpinan orang kafir bahwasanya orang muslimin itu sudah banyak berhijrah ke Madinah, dan juga sahabat-sahabat Nabi sudah ada yang pindah ke Madinah. Lalu mereka bermusyawarah untuk memutuskan agar membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir bunuh aja sudah Nabi Muhammad tuh jadi habis sudah. Kada lagi kena itu biang keroknya nang diikuti bebuana, amun sudah pimpinannya kada ada lagi, apa lagi mati aja sudah Nabi Muhammad itu, ujar orang kafir. Akhirnya mereka pada saat itu bermusyawarah untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari yang telah ditentukan, rumah Nabi Muhammad itu dikepung oleh orang-orang kafir. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu dapat keluar dan melepaskan diri daripada itu tanpa diketahui mereka bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi orang mengapung tapi Siddiq itu kawa keluar dan orang kafir itu kada tahu. Siddiq pergi bersama dengan sahabat Siddiq Abu Bakar Siddiq.
Lalu mereka bersembunyi di sebuah gua yang adanya gua itu di Gunung Sur yang tidak jauh daripada Makkah. Artinya Gunung Sur ini sedikit di pinggiran kota Makkah itu. Nah, disitulah mereka bersembunyi. Penduduk Makkah gempar waktu mengetahui Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi di dalam rumahnya. Jadi orang-orang kafir tadi gempar mereka setelah tahu Nabi Muhammad itu sudah kada ada lagi di masjidin. Artinya Nabi Muhammad itu sudah hilang daripada Makkah, kemana kaburnya kada tahu. Buahnya mengumumkan barang siapa dapat menangkap Muhammad atau membunuhnya hidup atau menangkapnya hidup atau mati, maka orang tersebut akan dihadiahkan dengan 100 ekor unta. Nah, jadi 100 ekor unta hadiahnya apabila dapat menangkap Nabi Muhammad atau membunuh Nabi Muhammad dan menyerahkan kepada kepala-kepala orang kafir tadi. Beberapa orang di antara mereka mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Jadi jejak Nabi Muhammad tadi dicari oleh bapaknya dapat buat mencari beberapa orang tadi. Sampailah ke Gunung Sur. Nah, jadi jejak Nabi Muhammad itu sampai ke Gunung Sur. Abu Bakar itu sangat ketakutan dan sedih menangis kalau Nabi Muhammad itu tertangkap oleh orang kafir. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu di dalam gua tadi, sedangkan orang kafir tadi berdiri di atas para lubang gua tadi. Lalu Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, jika satu saja di antara mereka orang-orang kafir tadi melihat ke bawah, maka nampaklah kita ini di dalam gua ini. Niscaya artinya mereka akan menangkap kita." Dengan tenang Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana." Artinya janganlah engkau susah, janganlah engkau itu takutan, karena sesungguhnya Allah itu berserta kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya Nabi mengucapkan lawan Abu Bakar Siddiq melindungi kita. Setelah orang tadi sampai ke tempat itu dan berdiri di muka pintu gua tadi, ia kembali. Tiada melihat ke dalam gua tersebut karena tidak menyangka bahwasanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq itu bersembunyi di dalam gua itu. Karena apa? Karena pintu gua tadi tertutup dengan sarang laba-laba. Nah, jadi ketika Nabi masuk ke dalam gua tadi, langsung itu gua tadi ditutup oleh laba-laba. Nah, jadi ujaran kita ini gandang lawa, ujaran kita Banjarne laba-laba. Jadi kada kelihatan lagi. Kadang-kadang menjenguk ke dalam ruang gua tadi, bahwa ke dalam gua tadi. Kenapa? Karena dilihatnya sudah dari jauh tuh nampak sudah pintu gua tuh penuh dengan sarang laba-labanya. Kada mungkin ada Muhammad di dalam gua tuh. Kenapa? Karena pintu guanya itu sudah tertutup dengan sarang laba-laba. Nah, jadi akhirnya mereka kembali dan gagal menangkap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu masuk ke kota Madinah dengan diiringi pada pagi hari ketiga, setelah 3 hari daripada gemparnya tadi, jadi kurang lebih 3 hari Nabi di dalam gua Sur tadi bersembunyi. Pada hari yang ketiga, lalu datanglah petunjuk jalan. Petunjuk jalan itu artinya orang yang sudah berjanji lawan Abu Bakar Siddiq, bahwasanya orang itu membawa Nabi sampai ke Madinah, itu membawa tukang petunjuk sebagai juru jalan atau tukang petunjuk jalan yang bernama Abdullah. Nah, si Abdullah ini datang membawakan 2 ekor unta, sebagai kendaraan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq. Berangkatlah Nabi Muhammad SAW hijrah menuju Madinah. Setelah 7 hari dalam perjalanan, Nabi Muhammad sampai di Kuba, tepatnya pada hari Senin 8 Rabiul Awal, bertepatan dengan 20 September tahun 622 Masehi. Nah, jadi tahun Nabi hijrah tahun 622, tepatnya tanggal 20 September Nabi sudah sampai di Kuba dan Nabi mendirikan masjid di Kuba. Kemudian beliau pun meneruskan perjalanan masuk ke negeri Madinah. Dan atas kejadian inilah tahun perpindahan Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah itu dijadikan sebagai tahun hijrah
dan sebagai kalender Islam. Dimulailah perhitungan tahun Hijrah sejak pindahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinatul Rasul. Sekiranya inilah yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebagai orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, semestinya kita mengetahui sejarah Rasulullah SAW sebagai jalan kita untuk mengenal beliau dan sebagai jalan kita untuk mencintai beliau. Tidaklah sempurna iman kita kepada Allah dan kepada Rasul jika kita tidak mencintai beliau dengan cinta yang sepenuhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.